Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Bapak Ibu guru melaksanakan tugas mendidik mencerdaskan anak bangsa. Para tenaga kesehatan melaksanakan tugas untuk melayani kesehatan masyarakat. Demikian Bapak Ibu honorer tenaga teknis yang juga untuk mengabdi terhadap masyarakat dan seluruh jenis honorer lainnya. Nah, tentunya di sini ada satu hal penting Bapak Ibu yang perlu diketahui tentang tenaga honorer yang bakal diprioritaskan diangkat jadi P3K di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini sampaikan bahwa resmi tenaga honorer kategori ini bakal jadi prioritas diangkat jadi P3K. Lalu pertanyaan, bagaimana untuk CPNS 2023? Kenapa muncul pertanyaan ini? Karena sebelumnya juga sudah diinformasikan bahwa di tahun 2023 tahun ini, di bulan yang sama, yaitu di bulan September, akan diadakan satu gebrakan untuk menuntaskan honorer, yaitu merekrut ASN P3K. Terkait dengan hal ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung saja pada informasinya. Pemerintah melalui Kementerian Penekunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara resmi akan menjadikan tenaga honorer sebagai prioritas menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ini memang tugasnya Bapak Ibu ya, pemerintah pusat dalam hal ini adalah Menpan RB. Jadi selain pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau selain honorer yang akan menjadi P3K, pemerintah juga mempersilahkan bagi tenaga honorer yang berminat melamar di jabatan CPNS 2023. Ingat Bapak Ibu ya, bagi yang berminat dan memenuhi syarat bisa yang akan menjadi ASN P3K. Jadi selain P3K, pemerintah juga mempersilahkannya tenaga honorer yang berminat melamar untuk 2023 tahun ini. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Ya, tentunya ada ketentuan yang harus Bapak Ibu ketahui. Bila Bapak Ibu honorer mendaftar di P3K dan CPNS 2023, satu hal, status sebagai honorer itu tetap. Kemudian, tidak bakal goyang apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Misalnya sudah mendaftar formasi umum CPNS dan P3K, maka status Bapak Ibu dari honorer itu terancam. Itu tidak Bapak Ibu ya. Sebab di rekrutmen CASN dan P3K maupun CPNS 2023, pemerintah akan fokus untuk mengangkat status tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN nantinya. Jadi silakan bergegas Bapak Ibu ya untuk menyongsong pembukaan P3K maupun CPNS pada bulan September depan. Bahkan baru-baru ini Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah merilis informasi terbaru mengenai jadwal rekrutmen calon aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Pembukaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau pembukaan pendaftaran CPNS maupun P3K dibuka mulai tanggal 17 September sampai dengan 3 Oktober 2023. Ini jadwal terkait dengan pendaftaran Bapak Ibu ya. Jadi pendaftaran ini nantinya ini dibuka secara resmi katanya 17 September sampai dengan 3 Oktober. Selain itu, baru-baru ini juga pemerintah melalui siaran pers juga telah merilis informasi terbaru dalam rekrutmen calon aparatur sipil negara tahun 2023. Adapun jumlah alokasi formasi jabatan yang disediakan yakni mencapai sebanyak 543.593 formasi untuk jabatan formasi ASN P3K. Sedangkan untuk rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS, pemerintah mengalokasikan formasi sebanyak
28.900 jika. Jadi dalam seleksi P3K sendiri, pemerintah menjadikan prioritas dua kategori pegawai honorer non-aparatur sipil negara di bidang kesehatan maupun bidang pendidikan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas. Jadi di mana dalam arah kebijakan tersebut pemerintah akan fokus terhadap pelayanan dasar yang berupa tenaga kesehatan dan tenaga guru. Nah, muncul satu pertanyaan Bapak Ibu, apakah hanya ini honorer yang diprioritaskan jadi P3K, yaitu tenaga kesehatan dan tenaga pendidik saja? Tentunya tidak Bapak Ibu ya. Juga demikian dengan para honorer bidang lain yang memang juga selalu jadi perhatian pemerintah. Sebab disadari ataupun tidak, pemerintah kini sedang fokus untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer ini ditargetkan sebelum bulan November 2023. Sedangkan untuk rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau rekrutmen CPNS akan dialokasikan untuk jabatan-jabatan fungsional atau lainnya. Itulah informasi mengenai kategori tenaga honorer yang menjadi prioritas utama untuk diangkat menjadi ASN atau aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tentunya berbeda halnya dengan calon pegawai negeri sipil 2023 yang fokus untuk jenis jabatan fungsional dan lainnya. Nah, tentunya Bapak Ibu honorer silakan berjuang, silakan persiapkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan seleksi P3K maupun CPNS di tahun 2023 tahun ini. Sebagaimana telah diinformasikan bahwa ini secara resmi akan dibuka pada September bulan depan ini. Jadi kita menunggu kurang lebih 1 bulan lagi Bapak Ibu ya, yang mana rangkaian kegiatan ini nantinya diawali dengan pengumuman dan seterusnya ada petunjuk berikutnya terkait dengan hal tersebut. Nah Bapak Ibu, tentunya ini adalah satu hal yang membuat Bapak Ibu honorer lega ya, bisa bernafas lega karena memang apa impiannya sepertinya itu akan dikabulkan pemerintah pada bulan ke depan ini. Jadi ingat satu hal bahwa memang disadari ataupun tidak, pemerintah fokus untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer sebelum bulan November 2023. Jadi itu menjadi satu pegangan bagi kita ya, bahwa sebelum ataupun mungkin sampai pada bulan Desember, honorer akan dituntaskan oleh pemerintah. Demikian informasinya, doakan juga semoga RUU ASN bisa terbantu untuk menjadi undang-undang ASN yang sah dan resmi, dan sebagaimana jadwal yang telah disampaikan bahwa akan diumumkan, akan ketuk palu pada persidangan bulan Agustus ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.